Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa, kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini, topik pembahasan kita adalah apakah orang Kristen masih perlu memberikan perpuluhan? Pertanyaan ini sering dipertanyakan di kalangan orang Kristen. Ada beberapa anggapan yang berkembang di zaman ini tentang perpuluhan. Ada yang mengatakan bahwa kita tetap harus memberikan perpuluhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hal ini sudah tidak lagi relevan di dalam zaman sekarang. Seberapapun banyak pendapat orang tentang perpuluhan, yang seharusnya kita dengarkan adalah apa kata Alkitab. Oleh karenanya, mari kita belajar apa yang Alkitab katakan tentang perpuluhan. Dan ketika kita sudah mengerti apa kata Alkitab, kita tidak akan bisa lagi diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran atau khotbah-khotbah di atas mimbar yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan menjadi kerangka dasar dalam kita memahami perpuluhan sesuai dengan Alkitab. Kapan perpuluhan mulai dilakukan? Kenapa Tuhan menyuruh umatnya melakukan perpuluhan? Apa tujuan perpuluhan? Apakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Perjanjian Baru memerintahkan kita untuk membayar perpuluhan? Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita kembali ke dalam Perjanjian Lama, perpuluhan dilakukan pertama kali oleh umat Tuhan, yaitu oleh Abram kepada Imam Melkisedek. Dan inilah untuk pertama kalinya perpuluhan disebut dalam Alkitab. Kita bisa baca di dalam Kejadian 14 ayat 20. Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari barang rampasan yang diperolehnya sebagai ucapan syukur atas pertolongan dan kasih karunia Allah. Ingat, sebagai ucapan syukur dan bukan sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah. Nah, itu yang pertama. Perpuluhan diceritakan kedua kalinya, yaitu perpuluhan yang diberikan oleh Yakub. Itu ada dalam Kejadian 28 ayat 22. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa Yakub mendapat janji berkat dalam mimpinya di Betel, sehingga ia memberikan persepuluhan sebagai nazar. Dan ini juga bukan sebuah kewajiban, hanya sebagai nazar. Nah, selanjutnya persepuluhan menjadi hukum yang wajib dilaksanakan oleh umat Perjanjian Lama atau bangsa Israel pada waktu itu. Itu ditentukan oleh kitab-kitab Musa atau kitab Taurat. Dan itu semua ada di dalam kitab Ulangan, ada di Imamat, dan juga ada di kitab Bilangan. Jadi perpuluhan dalam Perjanjian Lama disebutkan ada 3 kali, di mana ketiga-tiganya memiliki konteks yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan, yang pertama ucapan syukur Abram, yang kedua nazar dari Yakub, dan yang ketiga konteksnya adalah sebagai hukum yang wajib dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Allah mewajibkan perpuluhan dalam Perjanjian Lama? Nah, persembahan perpuluhan ini di Perjanjian Lama memiliki tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk menghidupi suku Lewi. Karena suku ini tidak diizinkan melakukan pekerjaan yang menghasilkan makanan. Jadi pekerjaan suku Lewi ini hanya melakukan pelayanan di Bait Allah. Sehingga suku ini tidak memiliki penghasilan. Jadi penghasilan dan penghidupan suku ini hanya boleh didapat dari persembahan perpuluhan
dari 11 suku lainnya. Jadi jelas ya bahwa tujuan persepuluhan di dalam perjanjian lama untuk menghidupi salah satu suku Israel, yaitu suku Lewi. Nah, bagaimana perpuluhan dalam perjanjian baru? Apakah ada ayat di perjanjian baru yang membicarakan perpuluhan? Jawabannya ada. Dan ada 2 kejadian di mana perpuluhan dibahas dalam perjanjian baru. Yang pertama, persepuluhan disebutkan ketika Tuhan Yesus mengecam atau sedang marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mementingkan persepuluhan tetapi mengabaikan hal yang lebih penting. Itu ada di dalam Matius 23 dan juga ada di dalam Lukas 11. Jadi kalau kita mau jujur, perpuluhan dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam konteks sebuah kecaman terhadap orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama dan bukan sebagai anjuran atau perintah kepada umat perjanjian baru untuk melakukannya. Ketika kita membaca firman, ingat, kita harus mengerti konteksnya, kita harus memahami firman sesuai dengan konteksnya. Jadi yang pertama di dalam perjanjian baru adalah sebagai kecaman. Dan yang kedua, perpuluhan disebutkan dalam perjanjian baru ada di dalam kitab Ibrani. Coba kita perhatikan, itu ada di Ibrani 7. Ya. Coba kita perhatikan konteksnya. Konteks perpuluhan dalam kitab Ibrani pasal 7 ini semata-mata hanya untuk menunjukkan keutamaan Kristus sebagai imam besar menurut aturan Imam Melkisedek. Jadi lihat, dalam hal ini pun tidak ada perintah bagi pengikut Kristus supaya tetap melakukan hukum persepuluhan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada satu ayat pun yang mengajurkan atau mewajibkan pengikut Kristus untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan disebut di dalam perjanjian baru hanya 2 kali kesempatan dan dalam konteks yang berbeda. Dan tidak satu pun dari kedua konteks tersebut yang menganjurkan atau mewajibkan umat perjanjian baru memberikan perpuluhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau hukum persepuluhan sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru, kalau gitu apa yang diwajibkan dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, memang persepuluhan sudah tidak diwajibkan lagi. Tapi sudah berubah menjadi persembahan. Bukan persepuluhan, tapi persembahan. Pertanyaannya adalah, apa beda persepuluhan atau perpuluhan dan persembahan? Tapi sebelum kita membahas perbedaan, coba kita lihat apa persamaannya. Persepuluhan dan persembahan sama-sama berbicara tentang memberi. Sama-sama bicara tentang mempersembahkan sesuatu. Itu persamaannya. Bedanya adalah perpuluhan berbicara tentang jumlah, sedangkan persembahan tidak menekankan jumlah. Persembahan dalam perjanjian baru lebih menekankan apa yang mendorong kita untuk memberi dan bukan berapa jumlah yang kita beri. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dilakukan gereja mula-mula. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 dikatakan demikian. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Dan juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dari ayat yang baru saja kita baca ini, kita juga dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh gereja atau jemaat mula-mula dalam konteks persembahan. Mereka memberikan persembahan, namun tidak ada sama sekali berbicara tentang persembahan persepuluhan atau perpuluhan.
Penekanan dalam persembahan gereja di Perjanjian Baru bukan lagi menekankan pada jumlah yang diberi, melainkan pada sikap hati dalam kita memberi. Jadi kewajiban memberikan persepuluhan sudah tidak lagi dianut dan dilakukan oleh para pengikut Kristus dalam gereja mula-mula. Jadi saya heran kalau gereja zaman sekarang masih menggunakannya. Di dalam awal Perjanjian Baru, gereja mula-mula saja sudah tidak melakukannya. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus banyak sekali melakukan perubahan dalam pemahaman hukum-hukum Musa dan juga dalam tata ibadah agama Yahudi. Di antaranya apa? Sunat. Sunat bukan lagi sunat lahiriah, tapi sunat hati. Kemudian apa? Hari Sabat. Hari Sabat bukan lagi hari Sabat yang dilakukan oleh sama seperti orang Yahudi lakukan. Terlalu banyak aturan-aturannya. Bahkan Tuhan Yesus melanggar aturan bangsa Yahudi tentang hari Sabat. Kemudian apalagi? Perayaan Paskah. Kita sekarang tidak lagi merayakan Paskah seperti orang Yahudi atau agama Yahudi merayakan Paskah. Demikian juga tentang perpuluhan. Jadi tata cara persembahan yang dilakukan dalam gereja mula-mula tersebut sudah tidak lagi mengikuti tata cara atau aturan tentang persembahan sesuai agama Yahudi. Umat Perjanjian Baru sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, melainkan di dalam kasih karunia melalui Kristus Yesus. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan penekanan dan memerintahkan kita untuk memberikan persembahan. Dan bukan lagi memberikan perpuluhan. Nah, masalahnya sekarang, persembahan yang seperti apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Yang jelas bukan persembahan persepuluhan. Coba kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ini kita bicara Perjanjian Baru, bicara tentang persembahan bukan perpuluhan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Di mata Tuhan Yesus, janda miskin memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Walaupun secara jumlah, jelas persembahan si janda miskin ini sangat kecil karena cuma 2 keping. Dari ayat ini kita bisa tangkap bahwa bagi Tuhan bukan jumlah yang penting, melainkan sikap hati kita dalam memberi. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita sebagai umat Perjanjian Baru bahwa motivasi kita untuk memberi itulah yang penting di hadapan Tuhan daripada jumlah berapapun yang kita beri. Banyak orang memberi hanya supaya dianggap baik, supaya dianggap kaya, mampu, dan kadang supaya dianggap rohani. Dan mereka menjadi bangga dengan perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Ini jelas-jelas tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita dapat baca di dalam Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi-lagi dari firman ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus lebih mementingkan motivasi kita memberi daripada jumlah yang kita beri. Dan Tuhan akan memberi berkat kepada dia yang memberi dengan dorongan atau pimpinan Roh Kudus. Dan bukan karena kehendak dagingnya.
Banyak orang salah menafsir ayat di atas, di mana di dalam pikirannya mengatakan bahwa ketika dia memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi dia balasan berupa berkat yang melimpah. Yang selalu mereka mengidentifikasinya dengan hal-hal yang bersifat sementara. Cara pikir seperti ini selalu akan membawa kita jatuh ke dalam dosa keserakahan. Ya, coba kalau kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita juga bisa lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa gereja atau siapapun tidak boleh memaksa kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Hal memberi haruslah didorong oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hal memberi persembahan. Ketika kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, kita akan ditunjukkan kapan kita memberi, kepada siapa kita memberi, dan berapa jumlah yang harus kita beri. Jadi kita memberi harus dengan dorongan atau pimpinan Roh Kudus dan bukan karena keinginan daging. Jadi hal memberi sesuai dengan ajaran kitab Perjanjian Baru bukan lagi berdasarkan hukum yang tertulis dalam Taurat, melainkan berdasarkan hukum Taurat yang tertulis dalam hati orang percaya. Yaitu apa? Pimpinan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam setiap orang-orang percaya. Dan ingat, di dalam pelayanan dan pengajarannya, Tuhan Yesus tidak pernah mengutamakan persembahan dalam arti uang atau benda. Tetapi bagi Tuhan Yesus yang penting adalah kesediaan seseorang untuk bertobat, merubah hidupnya. Bisa bayangin nggak, misalnya ada seorang kaya memberikan persembahan kepada gereja. Entah itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan gereja, dan lain-lain. Misalnya dia kasih 5 miliar rupiah. Tapi uang tersebut berasal dari korupsi. Coba mana yang dipentingkan bagi Tuhan? Apakah jumlah persembahan ke gereja yang sangat besar tersebut? Atau dia berhenti korupsi? Persembahan orang ini akan lebih berharga di mata Tuhan ketika dia berhenti korupsi. Bukan karena jumlah persembahannya. Jadi persembahan kita berkenan di mata Tuhan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan apa yang mendorong kita untuk memberi. Apakah kita memberi persembahan sebagai kewajiban? Kalau itu motivasi kita memberi, berarti kita tidak ada bedanya dengan orang-orang kaya yang memberi persembahan di dalam cerita janda miskin tadi dalam Lukas 21. Mereka memberi sebagai kewajiban. Atau mungkin motivasi kita memberi supaya kita dilihat orang sebagai orang yang sangat rohani. Ya sama juga seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Atau motivasi kita memberi persembahan untuk menebus dosa-dosa kita. Banyak tuh orang melakukan itu. Banyak orang korupsi dan dia memberikan persembahan kepada gereja supaya dosa-dosanya diampuni. Dia pikir seperti itu. Mana bagi Tuhan yang berkenan? Apakah seorang rajin dan tekun memberikan persembahan kepada gereja, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Saya mau kasih tahu ya, seorang yang hidupnya berkenan sudah pasti dia akan memberikan persembahan. Tidak mungkin tidak. Jadi dari semua bagian kitab Perjanjian Baru yang menyinggung persepuluhan atau perpuluhan, tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan secara tersurat maupun tersirat bahwa hukum persepuluhan itu tetap berlaku atau diperintahkan untuk pengikut Kristus. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Baru ada satu hal yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus tentang persembahan ini. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, dikatakan demikian.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ingin kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Apa artinya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan? Artinya bahwa seluruh kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, kita harus hidup dalam roh. Tubuh kita sebagai umat perjanjian baru adalah persembahan kepada Tuhan. Hidup kita ini bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu ada di Galatia 2 ayat 20. Kristus mengendalikan diri kita oleh rohnya yang tinggal di dalam kita. Sehingga kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan peka terhadap kehendak Allah. Kita akan dituntun kapan kita memberi, kepada siapa kita memberi, dan berapa jumlah yang harus kita beri. Jadi sebagai pengikut Kristus, hal memberi adalah bagian dari persembahan yang hidup sepenuhnya. Bukan lagi 10%, kita nggak bicara lagi 10%, tapi 100%. Apa yang mau 100%? Hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini harus dimaknai sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru adalah kita harus memberi berdasarkan apa yang Roh Kudus singkapkan, atau dengan kata lain kita memberi sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak keinginan daging kita. Inilah yang diajarkan Yesus kepada kita, orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia dan bukan lagi di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita mau memberi 2%, 5%, atau 10%, 20%, 50%, atau bahkan 100%, sepanjang itu didorong oleh pimpinan Roh Kudus, tidak jadi masalah. Ingat, jemaat dalam gereja mula-mula, mereka menjual rumah dan tanahnya, dan mereka persembahkan 100% di kaki para rasul. Jadi berapapun yang saudara mau berikan, hendaklah itu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang terpenting bagi Tuhan bukan lagi masalah jumlahnya, tetapi apa yang mendorong kita itu memberi. Ingat cerita janda miskin yang hanya memberi 2 keping saja? Kita melihat respon Tuhan Yesus terhadap janda tersebut. Dan ingat, kita juga tidak diharuskan memberi persembahan hanya kepada gereja. Juga bisa diberikan kepada saudara kita yang sedang kesusahan, kepada yatim piatu, bahkan kepada pelayanan dan lain-lain. Tapi yang terutama dalam hal ini, bahwa kita memberi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ketika kita memberi kepada gereja, kepada pendeta, pelayanan, orang yang membutuhkan, biarlah itu semua atas dasar pimpinan Roh Kudus dan bukan karena kedagingan kita. Jadi mari kita tanya Tuhan, ketika kita menerima berkat, Tuhan, kepada siapa sebetulnya berkat ini Engkau mau aku berikan? Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi dalam ayat ini pun Tuhan mau mengatakan bahwa persembahan rohani jauh lebih berharga di mata Tuhan. Apa yang dimaksud dengan persembahan rohani? Itu hati yang bersih yang menerangi setiap tutur kata dan perbuatan kita setiap hari. Kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh lagi memberikan persembahan karena keinginan daging kita. Di dalam Galatia pasal 5, bahkan dengan tegas, Tuhan Yesus melarang orang-orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Kristus kembali lagi kepada perhambahan hukum Taurat.
Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 4 dikatakan demikian. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kebenaran dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lagi melakukan persepuluhan sebagai hukum yang memperhambakan kita lagi. Tetapi kita harus memberi sebagai umat perjanjian baru yang ada di dalam kasih karunia Allah. Siapa yang melakukan persepuluhan karena disuruh hukum Taurat, wajib juga melakukan seluruh hukum Taurat lainnya. Seperti sunat, sabat, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Persembahan dalam perjanjian lama menekankan pada jumlah tertentu dan bentuknya juga adalah sesuatu yang bernilai sementara. Sedangkan di dalam perjanjian baru telah terjadi sebuah transformasi di mana perjanjian baru bukan lagi menekankan pada jumlah tertentu dari sebuah barang, bukan. Melainkan menekankan kepada sebuah nilai kekekalan, yaitu apa? Seluruh hidup kita yang harusnya kita persembahkan untuk Kristus, yaitu hidup di dalam roh. Coba kita perhatikan kata-kata Paulus dalam surat kepada Timotius. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Pada usia lanjut, Rasul Paulus menengok ke belakang bagaimana ia telah mencurahkan segala yang ia miliki, jasmani dan rohani untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kata darah di dalam ayat ini adalah juga melambangkan berbagai penderitaan dan kesusahan yang pernah dialami oleh Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan itu ia hayati sebagai bagian dari persembahan yang diberikan Paulus kepada Tuhan. Di perjanjian baru, kesetiaan dan kepatuhan orang percaya kepada Tuhannya tidak lagi ditandai oleh besar kecilnya persembahan, tetapi oleh cara hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah. Yaitu apa? Kasih, keadilan, kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan mendorong kita memberikan persembahan dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perpuluhan sudah tidak berlaku lagi bagi umat perjanjian baru. Yang berlaku bagi umat perjanjian baru adalah persembahan. Yang bukan lagi menekankan jumlah, melainkan menekankan kepada apa yang mendorong kita itu memberi. Yaitu bicara tentang motivasi kita, sikap hati kita ketika kita memberi. Dan ingat, agar motivasi kita berkenan di hadapan Allah, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang berarti kita harus hidup dalam roh. Hidup dalam roh akan menuntun kita kapan kita memberi, kepada siapa kita memberi, dan berapa jumlah yang harus kita beri. Jadi kita memberi persembahan bukan lagi atas kehendak kita, melainkan atas kehendak Allah. Pesan saya kepada saudara-saudaraku terkasih, hamba-hamba Tuhan. Mari kita tidak lagi membohongi jemaat kita dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang tidak sesuai konteksnya. Ajarlah mereka untuk mengenal Tuhan Yesus secara benar dan ajar mereka untuk hidup dalam roh. Dan saya yakin ketika mereka hidup dalam roh, Tuhan akan pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberkati pelayanan kita. Jadi tidak usah takut masalah keuangan dalam pelayanan. Sepanjang pelayanan itu adalah kehendak Tuhan dan bukan keinginan daging kita. Karena saya lihat banyak sekali pelayanan yang diciptakan atas kehendak daging. Dan kalau itu memang kehendak Tuhan, pelayanan itu ada, Tuhan yang akan menyediakan semuanya sesuai waktunya dan sesuai dengan caranya. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang perpuluhan dapat mencerahkan kita untuk selalu mempersembahkan hidup kita untuk Kristus. Karena itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.
Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.